Cerita berlanjut dengan menampilkan latar di Akademi Tangsu, tempat Kisaragi baru saja memasuki kelasnya. Saat ia melangkah masuk, beberapa teman sekelas mulai membicarakannya. Sebagian besar mengira bahwa Kisaragi sudah mati. Salah satu dari mereka bahkan berkomentar bahwa berapa kali lagi ia akan mencoba menjadi petualang setelah terus gagal. Di sisi lain, Kisaragi hanya tersenyum pahit saat duduk di mejanya. Dalam hati mengakui bahwa banyak orang di sana sudah menganggapnya tiada, dan ia yakin semua ini adalah ulah TOD. Tak lama kemudian, Rin datang menghampirinya dengan wajah ceria, mengucapkan selamat pagi dan juga berterima kasih atas bantuan Kisaragi kemarin. Mendengar itu, Kisaragi pun membalas sapaan Rin dengan ramah dan merasa justru dirinya yang seharusnya berterima kasih karena telah dibawa ke tempat tersebut. Suasana menjadi semakin hangat ketika Rin mengabarkan rencana selanjutnya, yaitu bahwa mereka akan menghadapi Dungeon tingkat menengah bernama Award of the Dead. Dalam hatinya, Rin bertekad untuk mengungkap semua kekuatan tersembunyi Kisaragi, karena ia merasa masih belum memahami batas kemampuan pemuda itu. Sementara itu, Kisaragi menyadari dari gerak-gerik Rin bahwa ia sedang dicurigai. Ia pun memutuskan untuk lebih berhati-hati dan tidak terlalu memamerkan kemampuannya di depan umum. Ketika mereka berbicara, beberapa teman sekelas memandang sinis ke arah mereka, bergosip kenapa Rin mau berurusan dengan orang sekelas Kisaragi. Ada pula yang mengatakan bahwa Rin pasti sudah gila karena mau mempertimbangkan untuk masuk Dungeon bersama Kisaragi. Di tengah percakapan itu, Rin bertanya apakah Kisaragi memiliki waktu luang hari ini setelah sekolah, dan mengusulkan untuk pergi bersama. Namun suasana mendadak berubah ketika Todo, dengan wajah marah, mendekati mereka. Ia menuduh Kisaragi tidak tahu malu telah memamerkan diri di hadapan semua orang. Mendengar itu, Rin balas menyindir bahwa justru kalimat itu lebih cocok ditujukan untuk Todo. Keduanya pun saling bertatapan tajam, menimbulkan ketegangan di dalam kelas. Melihat situasi yang mulai memanas, Kisaragi hanya bisa berharap dalam hati agar pertengkaran kecil ini tidak berakhir menjadi perkelahian besar. Karena jika itu terjadi, situasi akan menjadi sangat merepotkan. Namun di saat yang sama, Todo sudah lebih dulu melangkah mendekat, tampak berniat menantang Kisaragi secara langsung. Kisaragi diminta oleh Todo untuk bertarung dengannya, dengan maksud membuka semua kebohongan Kisaragi di hadapan banyak orang. Mendengar hal itu, Kisaragi dalam hati bertanya-tanya alasan di balik tantangan tersebut. Di sisi lain, Loki yang menyaksikan kejadian itu hanya tersenyum kecil. Sementara itu, Todo melangkah lebih dekat ke arah Kisaragi, menegaskan bahwa ia tahu Kisaragi pernah menyelesaikan sebuah Dungeon sendirian, dan menantangnya agar tidak melarikan diri. Saat Kisaragi hendak menolak, Loki tiba-tiba menyarankan Kisaragi untuk menerima tantangan itu. Meskipun merasa enggan karena tidak ingin menarik perhatian atau menciptakan masalah baru, Kisaragi mendengarkan bujukan Loki, yang mengatakan bahwa ini demi mengusir rasa bosannya. Ia juga mengingatkan bahwa pada Dungeon sebelumnya, Todo lah yang menghalangi jalan Kisaragi, sehingga kini adalah waktu yang tepat untuk membalas. Menyadari bahwa jika masalah ini dibiarkan, semuanya bisa makin rumit, Kisaragi akhirnya memutuskan bahwa menyelesaikan persoalan di tempat itu lebih baik. Dengan mantap, ia mengatakan kepada Todo bahwa dirinya siap bertarung. Mendengar hal tersebut, Rin terlihat sangat terkejut. Kisaragi kemudian menambahkan bahwa Todo sebaiknya membawa semua rekan-rekannya, karena ia berencana menghadapi mereka semua sekaligus. Ia juga memperingatkan bahwa setelah kekalahan mereka, ia tidak mau mendengar alasan apapun. Mendengar itu, Todo pun marah besar, merasa Kisaragi sedang merendahkannya. Namun sebelum perkelahian dimulai, Loki menambahkan bahwa pertarungan biasa seperti ini kurang seru, dan menyarankan untuk menambahkan taruhan. Kisaragi setuju dan mengusulkan bahwa jika ia menang, Todo harus mengizinkan Rin keluar dari guild lamanya tanpa beban rasa bersalah, serta mendaftarkan guild baru Rin dengan persetujuan resmi dari JDMO. Mengingat posisi ayah Todo sebagai direktur JDMO yang berwenang mengesahkan itu, syarat ini pun terasa sah. Lagi pula, mendirikan guild sendiri adalah impian Rin. Mendengar keinginan itu, Rin terlihat sedikit tersentuh. Namun, Todo yang tidak terima dengan syarat tersebut meledak marah, memaki Kisaragi sambil bersumpah untuk menghajarnya. Beberapa saat kemudian, latar berganti ke tempat latihan di Akademi Tangsung, di mana Kisaragi, Todo, dan rekan-rekannya berdiri saling berhadapan. Kisaragi menyatakan bahwa siapapun yang pertama jatuh atau menyerah akan dinyatakan kalah. Sebuah syarat yang disetujui oleh Todo sambil menyombongkan diri bahwa akhirnya Kisaragi lah yang akan kalah. Mereka pun bersiap memulai pertarungan. Saat pertandingan dimulai, Todo langsung menyerang Kisaragi dengan serangan api. Kisaragi dengan cekatan menghindar, namun di saat bersamaan Riku tiba-tiba melompat ke arahnya dan berusaha menyerang, yang juga berhasil dihindarinya. Tak lama, Riku melancarkan tendangan sambil mengomentari betapa gesitnya Kisaragi. Di belakangnya, Hayato mempersiapkan mantra sihir dan melepaskannya ke arah Kisaragi,
membuatnya harus berusaha keras untuk menghindar. Belum sempat beristirahat, Todo kembali menyerang, kali ini dengan sihir api yang menciptakan badai besar di lapangan. Melihat itu, Rin mulai panik. Dari kejauhan, Todo mengejek Kisaragi, mengatakan bahwa seorang pecundang akan tetap menjadi pecundang, dan bahwa Kisaragi akan menyesal setelah mati. Namun Kisaragi membalas dalam hati, menegaskan bahwa ia belum kalah, sambil menerobos keluar dari kobaran api. Di tengah kepulan asap, ia mengaktifkan kemampuan copycat, sukses meniru skill Thunderbolt. Melihat kejadian itu, Loki hanya menguap malas sambil bergumam bahwa serangan api itu bahkan tidak cukup untuk membunuh Kisaragi, memperlihatkan ketidakpeduliannya. Kisaragi merasa bahwa andai saja levelnya lebih rendah, ia pasti sudah lama mati, dan mendengar hal itu Loki hanya menegaskan agar ia tidak kalah. Dengan tekad membara, Kisaragi menyatakan bahwa ia tidak perlu diingatkan soal itu, karena dirinya akan menang. Ia kemudian melancarkan serangan ke arah lawan-lawannya dengan kecepatan luar biasa. Ketika Riku mencoba menyerang balik dan melepaskan pukulan keras ke arahnya, Kisaragi dengan mudah menghentikan pukulan itu, membuat semua orang yang menyaksikan terkejut. Dalam sekejap, Kisaragi menyerang balik dengan kecepatan tinggi, mengarahkan pukulannya tepat ke perut Riku. Dengan satu pukulan dahsyat, Kisaragi melempar lawannya sangat jauh hanya dengan tendangan kuatnya. Melihat kejadian itu, Todo tampak sangat terkejut. Todo, yang tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan, menatap Kisaragi dengan penuh amarah dalam hatinya, memakinya karena telah membuatnya terlihat lemah. Namun, Kisaragi hanya menanggapi dengan tenang, seolah mengisyaratkan bahwa semuanya sudah berakhir. Tak terima, Todo meremehkannya, menganggap Kisaragi hanyalah sampah tak berguna, lalu kembali menyerang dengan sihir api. Namun, dengan gerakan mudah, Kisaragi menangkis serangan itu menggunakan pedangnya, membuat para penonton yang menyaksikan dari kejauhan semakin terpana dan sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Beberapa mulai bergumam, bertanya-tanya apakah selama ini Kisaragi hanya berpura-pura lemah, karena tidak masuk akal baginya memiliki kekuatan sebesar itu. Sementara itu, Rin, dalam hatinya, berpendapat bahwa bagi Kisaragi-kun, pertarungan ini tidak lebih dari sekadar berjalan santai di taman. Ia yakin bahwa Kisaragi akan dengan mudah mengalahkan Todo. Ketika Kisaragi menyindir Todo yang terlihat mulai menyerah, Todo justru membalas dengan amarah yang membuncah, bersumpah akan membunuh Kisaragi di tempat itu. Namun, Kisaragi hanya melihatnya dengan tenang, menyadari bahwa Todo terlalu bersemangat dan penuh percaya diri tanpa alasan kuat. Mendengar ejekan itu, Todo meyakinkan dirinya bahwa Kisaragi mungkin bisa mengalahkan Yoshimura, tapi tidak dengannya. Kisaragi tetap bersikap tenang, menyuruhnya berhenti bicara dan langsung menyerang saja. Tanpa pikir panjang, Hayato maju dengan kecepatan penuh, menyerang sambil mengumpat. Ia menggunakan sihirnya untuk melancarkan serangan ke arah Kisaragi, namun dengan refleks yang luar biasa, Kisaragi menghindar dengan mudah dan langsung membalas dengan serangan kuat menggunakan Thunderbolt, menghantam Hayato hingga terpental hebat. Dengan dingin, Kisaragi menyatakan bahwa ia sudah tidak ada urusan lagi dengannya. Tanpa membuang waktu, Kisaragi kemudian melangkah maju, mendekati Todo yang kini menjadi satu-satunya lawan yang tersisa. Todo, yang melihat semua itu, merasa ketakutan dalam hati. Ia mulai sadar bahwa kemampuan Kisaragi bukan hanya luar biasa, tapi juga berbahaya. Dalam pikirannya, Todo menduga bahwa Kisaragi mungkin menggunakan skill imitator, kemampuan untuk menyalin skill lawan. Sepertinya, itulah sebabnya Kisaragi bisa menggunakan serangan Thunderbolt milik Ino. Namun, meskipun Kisaragi bisa meniru skill, tingkat keberhasilannya sebetulnya sangat rendah, dan biasanya ia hanya bisa menggunakan satu skill tiruan dalam satu waktu. Tampaknya keberuntungan Todo akan segera berakhir. Dengan sebuah senyuman, ia mengatakan bahwa dirinya akan menunjukkan betapa besarnya perbedaan skill di antara mereka kepada Kisaragi. Melihat sikapnya, Loki hanya bisa tertawa terbahak-bahak, merasa geli karena Todo benar-benar berpikir dirinya bisa menang, padahal itu jelas mustahil. Di sisi lain, Kisaragi dalam hati menyadari bahwa ia harus tetap merahasiakan fakta penting bahwa kemampuannya bisa berevolusi. Awalnya, skill miliknya yang bernama Imitate hanya mampu menyalin satu skill satu kali saja. Karena itu, ia dulu hanya bisa menggunakan satu teknik seperti Clone Stun atau Thunderbolt. Namun kini, berbekal kenangan pahit dari masa lalunya, ia bertekad untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Sementara itu, Todo dengan sombong memperingatkan agar Kisaragi tidak menjadi terlalu percaya diri, hanya karena berhasil mengalahkan dua temannya. Ia menegaskan bahwa Kisaragi tidak akan pernah mampu mengalahkannya. Menanggapi itu, Kisaragi hanya menantang, mengatakan bahwa jika Todo ingin melarikan diri ketakutan, ia tidak akan menghalanginya. Tersulut oleh kata-kata itu, Todo bersumpah akan memotong lidah Kisaragi, lalu melesat maju dengan penuh kemarahan. Namun serangannya dengan mudah diblokir oleh Kisaragi. Tidak menyerah,
Todo mendekat dan melancarkan serangan api dari jarak dekat, sebuah serangan besar yang membuat Rin di kejauhan mulai panik. Dalam tawa puas, Todo mengejek, bertanya apakah Kisaragi menikmati tes itu, sambil memanggilnya dengan hinaan. Tetapi tanpa gentar, Kisaragi mendekat dan mengingatkannya bahwa serangan seperti itu sudah pernah ia coba sebelumnya, dan mempertanyakan berapa kali Todo akan mengulang-ulang teknik yang sama tanpa belajar hal baru. Melihat respons tenang itu, Todo mulai goyah, ketakutan menjalar di hatinya saat ia bertanya bagaimana mungkin Kisaragi menghindari serangan itu. Dengan dingin, Kisaragi menjelaskan bahwa serangan Todo bahkan tidak menyentuhnya. Todo, yang tidak percaya, dengan marah menuduh Kisaragi berbohong, karena menurutnya mustahil seseorang bisa menghindari serangan itu. Namun, Kisaragi menegaskan bahwa ledakan besar itu bukan karena serangan api Todo, melainkan akibat dari kekuatan dirinya sendiri. Tahukah kamu apa artinya itu? Mendengar ucapan tersebut, Todo tampak sangat terkejut. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya apakah Kisaragi benar-benar telah menyalin skill miliknya. Namun ia tidak bisa mengingat kapan hal itu terjadi. Saat mencoba mengingat kembali serangan Fire Strike miliknya, ia merasa semakin bingung. Dalam hatinya, ia menggerutu, bukankah kemampuan Kisaragi sebelumnya hampir tidak berfungsi dengan baik? Mengapa sekarang semuanya berubah begitu drastis? Saat itu, Kisaragi mulai melangkah maju dan menyatakan bahwa ia akan segera mengakhiri semuanya. Dengan kecepatan luar biasa, ia mendekati Todo, membuat lawannya itu panik dan dalam hati bersumpah tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dalam kegugupannya, Todo kembali menyerang dengan verbal, namun Kisaragi dengan mudah menghindarinya. Bahkan, tanpa membuang waktu, Kisaragi mengaktifkan kekuatan api dan menyerang balik, membuat Todo harus membalas dengan serangan lagi untuk menghentikannya. Namun tiba-tiba, Kisaragi muncul di belakangnya dan menyerang dari arah yang tak terduga, membuat Todo terlempar cukup jauh. Melihat itu, Todo merasa amarahnya meluap. Ketika Kisaragi mengatakan, "Jangan bergerak," tubuh Todo seketika membeku, tidak bisa bergerak sedikit pun. Ia terkejut menyadari bahwa Kisaragi menggunakan wordplay skill untuk mengunci gerakannya. Kisaragi kemudian mulai menggunakan kekuatan api yang baru saja ia tiru, membuat Todo dalam hatinya berteriak, bertanya-tanya apakah benar Kisaragi berhasil menyalin skill flame miliknya. Dalam keadaan terdesak, Todo dengan panik berkata bahwa ia menyerah. Mendengar itu, Kisaragi menenangkan dengan berkata bahwa ia tidak akan membunuhnya. Meski begitu, ia tetap menggunakan kekuatan api itu untuk membakar Todo, menyebabkan luka bakar yang cukup parah hingga membuatnya tersungkur di hadapannya. Dengan tatapan tegas, Kisaragi memberitahukan bahwa pertarungan telah dimenangkan olehnya. Dalam kondisi lemah, Todo berteriak dalam hati, menolak percaya bahwa dirinya dikalahkan oleh seorang yang ia anggap sebagai pecundang. Kisaragi kemudian mengingatkan tentang janji yang pernah mereka buat, dan Todo, meski dengan berat hati, mengakuinya sebelum akhirnya pingsan. Beberapa hari setelah duel itu, berkat bantuan ayah Todo, berhasil keluar dari Guild Blood Sign dengan selamat. Setelah itu, cerita berlanjut pada Rin dan perjalanan baru mereka. Kisaragi dan Rin akhirnya memutuskan untuk mendirikan guild mereka sendiri. Setelah menyelesaikan semua persiapan, Rin mengusulkan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk berangkat. Mendengar hal itu, Kisaragi bertanya-tanya kemana tujuan mereka selanjutnya. Dengan penuh semangat, Rin menjelaskan bahwa mereka akan pergi ke Dungeon, membuat Kisaragi sedikit terkejut dan bertanya apakah itu Dungeon berperingkat Wagoner lagi. Namun Rin dengan senyum meyakinkan berkata bahwa kali ini mereka akan mencoba Dungeon tingkat menengah bernama Award of the Dead, tempat yang sempurna untuk memulai perjalanan baru mereka. Mendengar itu, Kisaragi sempat ragu, tapi senyum Rin membuatnya lebih percaya diri. Tak lama kemudian, keduanya pun memasuki Dungeon Award of the Dead yang dipenuhi monster tipe Undead, dengan tingkat kesulitan level 25 ke atas. Melihat sekeliling yang mencekam, Kisaragi merasa ketakutan dalam hati, berpikir bahwa jika dia lengah sesaat saja, kemungkinan besar ia akan kehilangan nyawanya. Ia merasa gugup dan ketakutan mulai terlihat jelas di wajahnya. Melihat ekspresi Kisaragi, Rin penasaran dan bertanya apa yang terjadi. Berusaha menenangkan diri, Kisaragi menyangkal ada masalah sambil memikirkan bagaimana mereka harus bergerak maju. Ia kemudian memanggil Lufen, summon miliknya, dan ketika makhluk itu muncul, Rin langsung memperhatikan dengan ekspresi berbinar, memuji betapa imutnya makhluk tersebut. Kisaragi pun berbicara pada Lufen, mengatakan bahwa ia akan sangat bergantung padanya kali ini. Di sisi lain, Rin tak bisa menyembunyikan kegembiraannya melihat betapa lucunya Lufen, membuat Kisaragi bercanda apakah dia ingin memeluknya. Tanpa ragu, Rin segera memeluk Lufen erat-erat, merasa sangat bahagia hingga mengatakan bahwa ini adalah bentuk kebahagiaan sejati baginya. Sementara itu, Lufen sendiri tampak kesulitan karena pelukan yang terlalu erat,
membuat Kisaragi merasa bersalah dan meminta maaf pada summon tersebut. Setelah kejadian itu, Rin mengajak mereka kembali fokus ke misi utama. Ia bertanya apakah Kisaragi bisa menjelaskan lebih banyak tentang Lufen. Kisaragi menjelaskan bahwa nama makhluk itu adalah Lufen, dan kemampuan summonnya serupa dengan kemampuan memanggil makhluk dari skill khusus. Mendengar hal tersebut, Rin merasa kagum dan mengakui bahwa skill tersebut sangat berguna. Ia kemudian penasaran dari mana dan kapan tepatnya Kisaragi berhasil menyalin kemampuan itu. Loki memperhatikan Kisaragi dan menyadari bahwa ia memiliki kepekaan yang luar biasa tajam untuk ukuran seorang manusia. Ia bahkan mampu menangkap perubahan kecil dalam skill Kisaragi, yang membuat Kisaragi dalam hati merasa gelisah dan berpikir bahwa ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan hal tersebut. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari pembicaraan ini dan tampak sedikit gugup. Namun, sebelum ia bisa melakukan sesuatu, Rin menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa ia tidak memaksa Kisaragi untuk menjawab. Mengetahui tentang kemampuan orang lain memang bisa dianggap tidak sopan. Bagaimanapun juga, Rin menegaskan bahwa ia mempercayai mereka berdua sepenuh hati, dan meminta Kisaragi untuk tetap berada di belakangnya. Mendengar hal itu, Kisaragi mengangguk dan menjawab dalam hati bahwa ia akan mengurusnya. Rin pun tersenyum dan mengingatkan bahwa ia harus menjaga dirinya, meskipun sejujurnya ia merasa tidak perlu terlalu dilindungi. Tak lama kemudian, sejumlah besar makhluk undead bermunculan di hadapan mereka, dengan level rata-rata 23. Melihat itu, Rin dengan penuh semangat menyatakan bahwa ia akan menghancurkan formasi undead tersebut, meminta Kisaragi untuk mendukungnya. Namun Kisaragi merasa bahwa bertindak lebih hati-hati saat ini mungkin akan lebih bijaksana. Rin, dengan percaya diri, menyampaikan bahwa pedangnya dibuat khusus untuk menghadapi makhluk-makhluk seperti ini dan berjanji akan memperlihatkan kekuatannya. Tanpa membuang waktu, ia menerjang ke depan, menebas undead satu demi satu dengan kecepatan dan ketajaman luar biasa, seolah-olah makhluk-makhluk itu hanyalah sayuran yang dipotong dengan sekali sabet. Sementara itu, Loki mengamati bahwa pedang yang digunakan Rin adalah pedang suci, mampu menebas undead sehalus pisau panas membelah mentega. Namun meski Rin menunjukkan keunggulannya, Kisaragi merasa bahwa situasinya belum sepenuhnya aman dan mengajak Lufen untuk membantunya. Mereka berdua segera bergabung dalam pertempuran, tetapi dengan cepat seluruh kelompok undead mengepung mereka bertiga. Kisaragi menyadari bahwa Rin mungkin telah terlalu memaksakan diri, dan dalam hatinya merasa perlu untuk memberikan dukungan penuh. Dalam kekacauan tersebut, Rin sempat berterima kasih kepada Kisaragi atas bantuan dan dukungannya. Sementara itu, Kisaragi menilai bahwa sekadar mengalahkan undead saja tidak akan cukup. Ia membuktikan perkataannya dengan memenggal kepala salah satu undead, tetapi makhluk itu dengan cepat meregenerasi tubuhnya kembali. Situasi itu membuat Kisaragi berpikir bahwa makhluk-makhluk ini tidak akan pernah menyerah, dan hal itu benar-benar menjadi masalah besar bagi mereka. Saat melihat situasi, Loki menatap mereka dan mempertanyakan apa langkah yang akan mereka ambil selanjutnya. Di sisi lain, Rin memperhatikan kondisi Kisaragi-kun yang tampak kesulitan dan merasa khawatir. Ia berpikir bahwa dirinya tidak bisa membiarkan Kisaragi kelelahan terlalu cepat, sehingga ia memutuskan bahwa ia perlu turun tangan untuk membantunya. Mendengar hal itu, Kisaragi bertanya apakah Rin akan menggunakan keahliannya. Namun, Rin menegaskan bahwa meskipun ia sebenarnya tidak begitu suka menunjukkan kekuatan secara berlebihan, kali ini ia akan mengandalkan pedangnya. Ia ingin memperlihatkan sebagian kecil kekuatan senjatanya. Dengan begitu, Rin mengaktifkan kemampuan pedang sucinya, Shine Fort. Hanya dengan satu kilatan cahaya dari pedang itu, semua undead yang ada di sekitar mereka musnah dalam sekejap. Pemandangan itu membuat Kisaragi sangat terkejut dan ia bergumam, apakah itu hanyalah sedikit dari kekuatan sejati pedang tersebut. Rin lalu menjelaskan bahwa yang tadi ia gunakan hanyalah gelombang cahaya kecil dari pedang suci itu, cukup untuk mengalahkan makhluk-makhluk kecil seperti undead dengan sangat mudah. Setelah itu, Rin menghampiri Lufen dan memeluknya, sambil meminta bantuan untuk mengumpulkan batu sihir. Ia berjanji akan tetap di belakang Lufen dan mengawasinya. Lufen, yang merasa sangat bahagia, hanya bisa tersenyum cerah. Melihat kedekatan itu, Kisaragi berseloroh pada Lufen bahwa tampaknya dia sudah benar-benar berhasil merebut hati Rin. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan sebuah pintu besar yang menandai ruang bos Dungeon. Saat melihat mereka, Loki mengeluh karena menunggu terlalu lama hingga hampir bosan setengah mati. Rin lalu menjelaskan bahwa perjalanan mereka tadi cukup bermanfaat karena berhasil mengumpulkan banyak energi, cukup untuk mengalahkan bos. Mendengar itu, Kisaragi bertanya bagaimana strategi mereka untuk menghadapi pertempuran ini dan musuh seperti apa yang akan mereka hadapi. Rin menjawab dengan penuh keyakinan, meminta Kisaragi untuk tidak khawatir karena ia sudah menyiapkan rencana. Ketika Kisaragi penasaran dan bertanya lebih lanjut, Rin hanya mengatakan agar ia menunggu dan menyaksikan sendiri,
karena dia berjanji akan menyelesaikan semuanya hanya dengan satu serangan. Begitu mereka berdua memasuki ruang bos, mereka langsung disambut oleh pemandangan yang mengejutkan. Pasukan Undead dalam jumlah besar berdiri menghadang di depan mereka. Melihat pemandangan itu, Kisaragi menyadari bahwa beginilah rupa pertempuran melawan bos di Dungeon tingkat intermediate. Di hadapan mereka, duduklah sang bos yang menjadi pemimpin semua Undead tersebut, menanti kedatangan mereka. Sosok yang muncul itu adalah seorang Undead Lord dengan level 38, memperlihatkan senyum menyeramkan yang membuat Loki terkekeh kecil, merasa bahwa pertarungan kali ini akan menjadi sangat menarik untuk ditonton. Sementara itu, Kisaragi bertanya-tanya dalam hati, kapan Rin akan membagikan strateginya. Mendengar kegelisahan itu, Rin hanya menjawab santai bahwa ia berencana menghapus semua musuh sekaligus menggunakan kemampuannya. Kisaragi pun mengira ia hanya bercanda, namun Rin menegaskan bahwa ia sepenuhnya serius. Melawan bos ini terlalu lama sebenarnya adalah keputusan buruk, apalagi lawan mereka memiliki skill bernama Undead Creator, sebuah kemampuan yang memungkinkan pemiliknya memanggil pasukan Undead tanpa batas. Hal ini tentu akan membuat pertarungan semakin berat jika dibiarkan berlarut-larut. Penjelasan mengenai Undead Creator pun sedikit diungkap, sebagai salah satu skill terkuat di antara semua kemampuan bertipe summoning, memungkinkan penggunanya menciptakan Undead dengan bebas. Di sisi lain, Rin mengungkapkan bahwa serangan penuh kekuatannya mampu menghabisi semua minions dan bos sekaligus. Namun untuk melakukannya, ia membutuhkan waktu untuk melakukan charging. Karena itu, ia meminta bantuan Kisaragi untuk membantunya menahan musuh sementara. Mendengar permintaan itu, Kisaragi pun menyanggupi dan berkata bahwa ia bersama Lu Fen akan mengulur waktu untuk Rin, meminta agar ia fokus dan tidak membuat kesalahan. Dengan semangat, Rin meyakinkan mereka bahwa ia akan menyelesaikan tugasnya tanpa ragu sedikitpun. Kisaragi pun segera melangkah maju, mengaktifkan skill Film Master, lalu bersama Lu Fen, mulai membasmi para Undead yang terus berdatangan. Loki, yang mengamati pertempuran, menyadari bahwa semua Undead tersebut berasal dari skill sang bos, dan walau sempat memberikan kerusakan besar, Undead itu cenderung cepat menghilang. Melihat situasi itu, Kisaragi berpikir bahwa ia harus bertindak seperti biasanya, tetap sederhana namun efektif. Loki setuju, mengatakan bahwa dalam dunia ini, seringkali pendekatan sederhana justru paling ampuh. Tidak membuang waktu, Kisaragi mengaktifkan Thunder Blade miliknya dan menyerbu ke arah para Undead, kemudian mencoba melancarkan serangan langsung ke bos utama. Namun, serangannya berhasil diblokir oleh dua underlings yang tiba-tiba muncul. Mereka bukan hanya menahan serangannya, tetapi juga menyerang balik, membuat Kisaragi terhempas cukup jauh. Di saat kritis itu, Lu Fen segera bergerak maju untuk membantu. Saat serangan Waragan dilancarkan, terdengar ledakan besar, namun kedua penjaga tersebut tetap berdiri tanpa luka sedikitpun. Dalam sekejap, sang bos melepaskan kekuatannya, menciptakan lebih banyak penjaga serupa yang langsung mengelilingi Kisaragi dari segala arah. Melihat itu, Kisaragi bergumam dalam hati, bertanya-tanya apakah ini bagian dari kemampuan sang bos. Sementara itu, Loki tak dapat menahan tawanya, merasa geli dengan situasi tersebut. Ia menyadari bahwa meskipun jumlah mereka banyak, kualitas tetaplah yang utama, dan menilai bahwa pikiran bos itu tidak sepenuhnya bodoh. Namun berbeda dengan Loki, Kisaragi mulai menunjukkan amarahnya. Ia merasa ini bukanlah saat yang tepat untuk bercanda, sebab situasi semakin memburuk dan harus dihadapi dengan serius. Mendengar ketegasannya, Loki pun ikut kesal dan mengingatkannya agar tidak membuatnya mengulang-ulang nasihat yang sama. Ia bertanya dengan nada datar siapa sebenarnya musuh sejati yang ingin dikalahkan oleh Tsukasa. Apakah itu benar-benar si Mayor, sang Undead Lord? Karena menurutnya tidak demikian. Kisaragi mengakui bahwa Loki benar, dan ia pun bertekad untuk membuktikannya. Loki menatapnya dengan penuh perhatian dan berkata dalam hatinya bahwa ia ingin melihat sejauh mana Tsukasa mampu menghiburnya. Menyadari bahwa kemampuannya tidak efektif terhadap musuh ini, Kisaragi memutuskan untuk mencoba teknik lain. Ia mengumpulkan kekuatan api di jarinya, lalu membentuknya menjadi darah panas yang dipadatkan, menembakkannya dengan presisi ke arah para penjaga. Melihat itu, Loki cukup terkesan karena sebelum nyala api dilepaskan, Tsukasa sudah mampu mengkondensasinya. Ia mulai berpikir bahwa Tsukasa memiliki potensi yang tidak bisa diremehkan. Dalam benaknya, Kisaragi memahami bahwa kemampuan ini bukan sekadar mengendalikan api, tapi juga soal kreativitas dalam penggunaannya. Serangan tersebut berhasil menjatuhkan salah satu penjaga, membuat sisanya mulai panik dan ketakutan. Loki memperhatikan perubahan ini dan merasa takjub. Rasa takut para penjaga itu justru menjadi penyebab kejatuhan mereka. Tanpa membuang waktu, Kisaragi kembali mengaktifkan teknik api lainnya, melancarkan serangan telak yang mampu menumbangkan seluruh penjaga sekaligus. Melihat keadaan berbalik, Wan memberi isyarat bahwa kini giliran Rinsan untuk bertindak.
Dengan semangat, Rin mengucapkan terima kasih kepada Kisaragi-kun dan bersiap untuk menyelesaikan pertarungan. Dengan melafalkan mantra, Rin menggunakan sebuah skill bernama Tra Noak. Narasi menceritakan bahwa kekuatan dari skill semacam ini sangat bergantung pada gambaran mental sang pengguna. Walaupun membutuhkan waktu untuk mengaktifkannya, efeknya sangat berbahaya sehingga dianggap layak untuk mempertaruhkan resiko. Sesaat kemudian, ledakan besar mengguncang tempat itu, membuat Kisaragi terpana akan kedahsyatannya. Loki, yang melihat reaksi itu, turut mengakui bahwa kekuatan tersebut memang luar biasa. Di sisi lain, Kisaragi menoleh ke arah Rin dan bertanya-tanya dalam hatinya apakah inilah kekuatan sejati dari generasi Awakener nomor 1. Mereka akhirnya berhasil menumbangkan bos musuh, dan Rin menyatakan bahwa misi telah selesai dengan mulus, semudah memotong sepotong kue. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kisaragi, yang dengan rendah hati merasa bahwa ia tidak banyak berkontribusi. Sambil tersenyum kecil, Kisaragi menawarkan untuk membawa batu sihir sebagai tanda bantuannya. Namun Loki menimpali bahwa kontribusi Kisaragi dalam memperlambat waktu sudah sangat berarti. Mendengar itu, Kisaragi hanya bisa menunjukkan ekspresi malu yang canggung. Tak ingin berlama-lama di tempat itu, Rin mengajak semuanya segera bergegas pergi. Saat itu, Lufen tiba-tiba menunjukkan sikap waspada dan menggonggong ke arah tertentu, membuat Kisaragi bertanya-tanya apa yang terjadi. Loki memperingatkan dengan nada serius bahwa mungkin saja pertarungan mereka belum benar-benar usai. Ketegangan pun meningkat saat kilatan cahaya aneh muncul di belakang mereka, mengejutkan Kisaragi. Dari cahaya tersebut, muncullah sesosok monster raksasa. Itu adalah seorang Archdemon dengan level 50, kekuatannya sangat mengerikan dan belum diketahui secara pasti. Melihat pemandangan itu, Rin juga tak bisa menyembunyikan keterkejutannya, bertanya-tanya mengapa makhluk selevel advencerang muncul di area seperti ini. Archdemon itu perlahan mendekati mereka, membuat Rin segera mengeluarkan sebuah kubus kecil dan meminta Kisaragi untuk cepat mendekat. Tanpa banyak bicara, mereka bersiap menggunakan benda itu, sebuah teleportation stone, alat darurat yang mampu membawa pengguna keluar dari Dungeon secara instan saat dalam keadaan kritis. Benda itu memiliki kemampuan untuk melakukan transportasi, sebuah item yang sangat berharga. Namun, saat ini menggunakannya menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia. Dengan tekad, Kisaragi segera bergerak cepat dan memasuki jangkauan teleportasi. Rin pun segera mengikuti dengan menggunakan teleportasi, tetapi mendadak kotak teleportasi itu tertutup, membuatnya terkejut. Ia merasa heran, bertanya-tanya apakah alat itu telah gagal, dan mengapa bisa terjadi demikian. Di saat bersamaan, tampak seseorang tersenyum di kejauhan, dan tak lama kemudian, sosok Archdemon muncul di hadapan mereka, mendekat perlahan. Melihat situasi tersebut, Kisaragi menyadari bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain bertarung. Dalam hati, ia bertanya-tanya pada Loki apakah semua ini adalah ulahnya. Loki, yang mendengarnya, dengan nada santai menjelaskan bahwa meskipun ia dikenal sebagai mentor yang keras seperti seorang Spartan, ia tidak akan pernah melakukan tindakan konyol seperti itu. Ia pun menambahkan bahwa jelas ada seseorang di tempat ini yang berani melakukan hal tersebut. Mendengar pernyataan itu, Kisaragi menyimpulkan bahwa mereka harus menemukan cara untuk mengalahkan Archdemon sendiri. Loki membenarkannya dengan ekspresi serius, membuat Kisaragi sejenak merasa gelisah. Melihatnya, Rin bertanya dengan cemas apakah Kisaragi baik-baik saja. Kisaragi membalas bahwa ia tidak apa-apa, hanya sedang memikirkan sesuatu, membuat Rin kagum akan ketenangan pikirannya di situasi genting seperti ini. Namun, dalam hatinya, Kisaragi berpikir andai saja dirinya benar-benar setenang itu. Di tengah ketegangan, mereka melihat Archdemon bersiap melancarkan serangan. Rin, dengan penuh kewaspadaan, bertanya kepada Kisaragi mengenai rencananya. Kisaragi balik bertanya berapa lama lagi Rin bisa menggunakan kemampuannya kembali. Dengan cepat, Rin menjawab bahwa ia membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk bisa menggunakannya lagi. Mendengar jawaban tersebut, Kisaragi menyusun rencana dan meminta Rin untuk tetap berada di belakang hingga kemampuannya siap. Namun, Rin dengan tekad membara menolak mundur. Ia bersikeras akan bertarung bersama Kisaragi. Kisaragi, dengan nada khawatir, mencoba meyakinkan bahwa jika mereka berdua memaksakan diri, maka peluang kemenangan akan menghilang. Meskipun demikian, Rin mengingatkan Kisaragi bahwa ia tidak sendirian, karena di sisinya ada pedang pemberian penting yang bisa menjadi kekuatan tambahan. Dengan kata-kata itu, Rin mengangkat pedangnya dengan penuh keyakinan. Saat itu terlihat Rin menyatakan bahwa mereka berdua akan mengalahkan musuh bersama-sama dan bertanya apakah Kisaragi sudah memahami rencananya. Kisaragi pun mengangguk setuju, meminta Rin untuk tidak melakukan hal yang terlalu berisiko, karena bagaimanapun mereka tetap membutuhkan kemampuan Rin untuk menjatuhkan musuh licik itu. Tepat saat itu, Archdemon melancarkan serangan mendadak ke arah mereka,
namun Kisaragi berhasil menghindar dengan cekatan. Sambil menatap demon itu, Kisaragi bergumam dalam hati bahwa makhluk itu tampaknya mulai bertindak kasar dan seharusnya bisa lebih tenang, karena mereka jauh lebih lemah dibanding dirinya. Kisaragi lalu memperhatikan dengan kesal, merasa bahwa demon itu sama sekali tidak menganggap mereka serius dan hanya mempermainkan mereka untuk kesenangan sadisnya sendiri. Dalam upaya untuk membalas, Kisaragi meluncurkan serangan menggunakan Thundering Blade, bergerak dengan kecepatan luar biasa ke arah Arc Demon. Di saat bersamaan, Lu Fen juga menyerang dengan memanfaatkan Fanagang, tetapi kedua serangan itu dengan mudah diblokir oleh demon tersebut. Tak menyerah, Kisaragi langsung melepaskan serangan lain menggunakan teknik Master Attack. Tetapi serangannya bahkan tak mampu meninggalkan satu goresan pun pada musuh. Melihat itu, Rin maju dengan semangat, melancarkan tebasan yang berhasil membuat luka kecil di tubuh demon, membangkitkan rasa percaya dirinya. Dalam hati, Rin meyakinkan diri bahwa pedangnya bisa menembus pertahanan musuh. Namun, Arc Demon segera membalas serangan itu. Meski begitu, Rin mampu menangkis serangan itu sambil mengejek bahwa percikan kecil seperti itu bukanlah ancaman baginya. Kisaragi, yang melihat situasi itu, memperingatkan Rin untuk lebih berhati-hati. Tak lama, tiba-tiba Arc Demon kembali muncul di depan Rin dan melancarkan serangan dahsyat yang melemparkan Rin jauh ke belakang. Meskipun terpental, Rin tetap bangkit dengan cepat, menyatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun sekarang jarak antara dia dan Kisaragi sudah terlalu jauh. Tanpa membuang waktu, Rin mengangkat Holy Sword-nya dan mulai merapal mantra untuk menyerang Arc Demon bertubi-tubi. Di sisi lain, dia juga memberi isyarat kepada Kisaragi untuk ikut melancarkan serangan. Kisaragi pun dengan sigap menerjang, menyerang demon tersebut dengan sekuat tenaga, lalu mengajak Lu Fen untuk bergabung. Bersama-sama, Lu Fen dan Kisaragi menyerbu Arc Demon, menciptakan ledakan besar akibat kombinasi serangan mereka. Setelah mundur sejenak, Kisaragi bertanya-tanya apakah mereka berhasil, dan Rin dengan yakin mengatakan bahwa mereka telah melakukannya dengan lebih baik daripada yang bisa mereka harapkan. Selain itu, bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Bersamaan dengan itu, terlihat sosok Arc Demon yang berdiri di hadapan mereka, tampak nyaris tidak terpengaruh. Rin merasa tidak percaya, bertanya-tanya mengapa serangan mereka tidak berdampak apapun. Sementara itu, Loki menjelaskan kepada Kisaragi bahwa sebenarnya serangan mereka telah mengenai target. Namun sang iblis tinggi itu sudah memulihkan diri. Bos berperingkat tinggi seperti itu, katanya, biasanya memiliki kemampuan regeneratif alami. Mendengar hal itu, Kisaragi bertanya-tanya dengan serius bagaimana cara mereka bisa mengalahkannya. Loki kemudian memberitahunya bahwa caranya sederhana, yaitu terus-menerus memberikan kerusakan hingga iblis itu tidak sempat memulihkan diri, atau mengalahkannya dalam satu serangan besar. Mendengar penjelasan itu, Kisaragi tampak ragu. Ia bertanya-tanya dalam hati apakah mungkin satu serangan cukup, dan apakah hal itu bisa dilakukan dengan kemampuan Rin, meskipun untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya dibutuhkan waktu persiapan. Di tengah kebimbangannya, Kisaragi mengajukan sebuah permintaan pada Loki, memintanya untuk melepaskan segel Heavenly Authority. Permintaan itu membuat Loki agak terkejut. Namun, ia kemudian menjelaskan bahwa efek wordplay yang pernah digunakan melalui dirinya sebenarnya sudah lama menghilang. Pernyataan itu mengejutkan Kisaragi, yang tampak kebingungan. Melihat gerak-geriknya yang tidak biasa, Rin merasa khawatir dan bertanya apa yang terjadi dengannya. Dalam situasi itu, Kisaragi dengan serius mengungkapkan bahwa ia memiliki sebuah rencana. Namun, sebelum sempat ia menjelaskan lebih lanjut, tiba-tiba Arc Demon menyerang mereka dengan kekuatan besar. Rin terkejut melihat serangan dahsyat itu, dan sesaat kemudian Arc Demon meledakkan area sekitarnya dengan ledakan besar. Dalam situasi genting itu, Kisaragi segera mengaktifkan skill Heavenly Authority miliknya, bergerak cepat untuk melindungi Rin. Dengan penuh tekad, ia menyatakan bahwa saat untuk membalas telah tiba, dan bahwa pertarungan sejati baru saja akan dimulai. Rin memandangnya dengan ekspresi tercengang, bertanya dalam hati tentang kemampuan luar biasa apa yang baru saja digunakan oleh Kisaragi. Menanggapi kegelisahan itu, Kisaragi dengan tenang menginstruksikan Rin agar siap menggunakan skillnya saat ia memberikan sinyal. Ia mengungkapkan kepercayaannya pada Rin, dan sekali lagi mengaktifkan kekuatan Heavenly Authority yang memiliki durasi selama 60 detik, sebelum maju dengan kecepatan penuh untuk menghadapi ancaman di depan mereka. Setelah melancarkan serangan keras ke arah Arc Demon, Kisaragi berhasil melemparkan musuh itu sangat jauh. Tanpa membuang waktu, ia segera mengaktifkan kemampuan Flame Master miliknya dan mulai menghujani Arc Demon dengan serangan bertubi-tubi. Berkat penggunaan Heavenly Authority, kekuatan skillnya pun meningkat drastis. Namun, di saat yang sama, Arc Demon dengan mudah menetralkan seluruh serangannya. Melihat itu, Kisaragi dalam hati mengakui bahwa menghadapi musuh berperingkat tinggi memang tak semudah yang dibayangkannya.
bahkan dengan Heavenly Authority yang aktif, ia tetap tak mampu menandingi kekuatan lawannya. Tidak menyerah, Kisaragi maju sekali lagi dan kembali menyerang. Archdemon membuka mulutnya lebar-lebar dan melepaskan serangan besar ke arahnya. Tetapi Kisaragi dengan lincah menghindar dan membalas serangan tersebut, sambil dalam hati menggerutu betapa menjengkelkannya lawan ini karena sulit sekali dikalahkan. Melihat hal itu, Loki mengingatkannya bahwa ia berada dalam batas waktu skill dan jika ia memaksakan diri menggunakan kekuatan itu lagi, tubuhnya mungkin tidak akan mampu bertahan. Kisaragi pun sadar bahwa ia harus menyelesaikan pertarungan ini dalam 1 menit. Dengan cepat, Kisaragi mengaktifkan Wordplay skill untuk melumpuhkan gerakan Archdemon. Tanpa ragu, ia langsung menggunakan Thunderbolt skill dan melancarkan serangan dahsyat. Dalam pikirannya, ia bertekad untuk terus menyerang tanpa henti. Melanjutkan serangannya, ia menambah tekanan dengan api, lalu dengan kecepatan tinggi, menghantam Archdemon dengan tendangan keras yang membuat makhluk itu jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, Kisaragi sudah muncul di hadapannya dan menyerang dengan tebasan besar sambil mengejek lawannya yang lamban. Dari kejauhan, Rin menyaksikan semua itu dengan kekaguman, merasa tak percaya bahwa Kisaragi mampu melakukannya. Sementara itu, Kisaragi terus membombardir Archdemon dengan serangan demi serangan. Dalam hatinya sadar bahwa pertarungan ini belum selesai. Ia menyadari dirinya harus memberikan kerusakan sebesar mungkin untuk menjatuhkan musuhnya. Namun tiba-tiba, Archdemon membalas dengan serangan Dark Lightning, membuat Kisaragi menyadari bahwa waktunya hampir habis. Dengan cepat ia berseru dalam hati, saatnya bertindak, lalu meminta Rin untuk segera menggunakan skillnya, sambil mempersiapkan serangan pamungkas. Saat itu, ia tampak ragu, namun sebelum sempat mengutarakan apapun, Kisaragi menyela dan memintanya untuk mempercayainya. Akhirnya, dengan sedikit enggan, ia menyetujui dan berkata bahwa jika sesuatu terjadi, Kisaragi tidak boleh menyalahkannya. Ia pun kembali mengaktifkan skill Tirna Knock Attack. Di sisi lain, Kisaragi bersiap dan dalam hati mengucapkan salam perpisahan kepada sang iblis, lalu menggabungkan kekuatan skill miliknya, Vanargand, dengan skill yang baru saja digunakan rekannya. Gabungan kekuatan tersebut menciptakan ledakan besar yang menggetarkan tempat itu. Melihat hal itu, Rin tak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan bertanya-tanya apakah mereka berhasil, sembari memikirkan keselamatan Kisaragi-kun. Namun harapan mereka runtuh seketika ketika melihat Archdemon itu masih berdiri sambil meraung keras, membuat Rin panik dan bertanya dalam hati apakah pertarungan ini masih belum berakhir. Tiba-tiba terdengar suara yang memperingatkan untuk tidak menggunakan skill sembarangan. Tak lama kemudian, mereka melihat tubuh sang iblis dibelenggu dengan rantai dari berbagai arah. Kisaragi pun melangkah maju dan berhasil menyalin skill Ragnarok dengan sempurna. Menggunakan skill tersebut, ia menyadari bahwa serangan ini sangat kuat terhadap satu target, namun kekuatannya akan terpecah bila digunakan pada banyak musuh, sehingga ia memilih untuk fokus pada satu serangan kuat. Dengan konsentrasi penuh, Kisaragi melancarkan serangan besar langsung ke Archdemon. Dari kejauhan, Rin yang menyaksikan semua itu merasa sangat takjub. Karena bukan hanya berhasil meniru skill tersebut, Kisaragi bahkan mampu mengadaptasinya menjadi serangan satu sasaran yang lebih efektif. Akhirnya, Archdemon itu pun dikalahkan. Loki, yang sedari tadi mengamati, sempat merasa cemas namun kini mengakui bahwa Kisaragi telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Tanpa membuang waktu, Kisaragi berjalan ke arah batu yang menjadi pusat kekuatan, sambil bergumam bahwa pertarungan tadi nyaris membuatnya kehilangan nyawa. Melihat itu, Rin mendekat dan dengan penuh kekaguman mengatakan bahwa ia tak percaya Kisaragi berhasil mengalahkan Archdemon sendirian dan menyelamatkan nyawa mereka berdua. Mendengar pujian itu, Kisaragi hanya bisa tertawa kecil, merasa lega bahwa semuanya berakhir dengan baik. Ia mengakui, andai saja serangan terakhirnya gagal, mungkin ia tidak akan selamat. Di sampingnya, Rin tersenyum, merasa bahwa ketika bersama Kisaragi, ia benar-benar mengalami apa yang disebut dengan petualangan sejati. Aku akhirnya bisa merasakan sesuatu yang selalu kuimpikan. Tak lama kemudian, adegan bergeser memperlihatkan JD Amo, di mana seorang wanita tengah mengucapkan selamat kepada Kisaragi dan rekannya karena berhasil menaklukkan sebuah Dungeon. Ia memberitahukan bahwa hadiah telah ditransfer langsung ke akun mereka. Saat itu, terlihat Kisaragi menerima transfer sebesar 1,5 juta Yen ke dalam akunnya, dan sambil memandangi saldo barunya, ia membatin penuh kegembiraan bahwa mimpinya menjadi seorang petualang akhirnya terwujud. Di sisi lain, Loh memandangnya sambil mengungkapkan bahwa kini ia bisa menikmati semua makanan lezat yang selama ini diidamkannya. Kisaragi, yang merasa sedikit lebih kuat setelah mengalahkan Demon, menyadari bahwa levelnya meningkat, kini mencapai level 36. Namun Loh dengan santai mengingatkannya bahwa ia masih jauh dari menjadi tandingan seorang dewa. Beberapa saat kemudian, Kisaragi berbicara kepada Rin, menanyakan apakah dia yakin tidak akan melaporkan kejadian tentang Archdemon.
Rin menjawab bahwa tidak perlu, karena bagaimanapun, tak ada yang akan mempercayainya. Ia lalu menatap Kisaragi dengan serius, meminta kebenaran tentang skill sejati yang ia miliki. Mendengar itu, Kisaragi sedikit terkejut, menyadari bahwa ia mungkin tidak bisa menyembunyikan rahasianya lebih lama lagi. Rin kemudian menyuruhnya untuk bertemu di rooftop setelah kelas Incompatible Skill, agar mereka bisa berbicara dengan tenang tanpa gangguan siapapun. Sementara itu, adegan berpindah menampilkan Todo, yang tengah berdiri di hadapan ledakan besar. Rupanya, ia sedang berada di dalam Goblin Den F1. Dengan penuh amarah, Todo berteriak, bersumpah tidak akan membiarkan Kisaragi begitu saja. Saat ia mengumpat, tiba-tiba terdengar suara seseorang dari belakang yang sambil tertawa mengejek bertanya apakah Todo sedang berusaha keras untuk sesuatu. Mendengar itu, Todo membalikan badan dan bertanya siapa orang itu, lalu dengan penuh kemarahan, menantangnya bertarung. Seorang wanita kemudian muncul, dan dengan senyum mengejek, ia menyebut Todo sebagai makhluk lemah namun memiliki keberanian yang cukup besar untuk berbicara dengan sombong, sesuatu yang menarik perhatiannya. Todo yang tersulut emosinya berteriak balik, berjanji akan membakar dan menghabisinya. Dengan marah, ia meluncurkan serangan ke arah wanita itu, namun si wanita menghindar dengan mudah, menunjukkan perbedaan kekuatan mereka yang sangat jelas. Serangan itu berhasil dinetralkan, membuat Todo sangat terkejut. Di hadapannya, seorang wanita berkata dengan sinis bahwa dengan membawa api sepele seperti itu, Todo tidak akan mampu mengalahkannya. Namun, wanita itu menambahkan bahwa ia melihat potensi dalam dirinya, lalu bertanya apakah Todo benar-benar menginginkan kekuatan. Mendengar hal itu, Todo dengan ragu meminta agar wanita itu langsung ke intinya. Wanita itu pun menjelaskan bahwa pertanyaannya sederhana saja. Dia ingin memberitahu bahwa kekuatan yang selama ini Todo cari sebenarnya bisa ia berikan. Kekuatan tersebut cukup besar untuk mengguncang langit dan bumi seorang diri, dan Todo bebas menggunakannya untuk memenuhi keinginannya sendiri. Mendengarkan tawaran itu, Todo bertanya dengan penuh harap apakah benar dirinya bisa menjadi sangat kuat. Dengan tawa kecil, wanita itu meyakinkan bahwa tanpa keraguan sedikitpun, Todo bisa menjadi jauh lebih kuat dibandingkan siapapun. Ia tidak perlu merasa takut, cukup menyerahkan tubuhnya. Adegan pun berganti, memperlihatkan Kisaragi yang kini berada di tempat bernama Terrorist, berhadapan dengan Rin. Rin bertanya dengan serius apakah Kisaragi bersedia memberitahunya tentang semua hal yang terjadi. Di saat yang sama, Loki bertanya kepada Kisaragi apakah dia benar-benar akan mengungkapkan seluruh kebenaran. Kisaragi menjawab dengan mantap bahwa ia mempercayai Rin, sehingga tidak ada alasan untuk menyembunyikan apapun. Ia mengakui bahwa dirinya lah yang memanggil Rin ke tempat itu, dan merasa sudah saatnya menceritakan semuanya. Cerita pun berawal dari saat Todo menjebaknya ke dalam perangkap bonus room untuk dikorbankan. Mendengar kisah itu, Rin tampak terkejut dan mempertanyakan mengapa permulaan yang mengerikan itu harus terjadi di tempat sebuas itu. Kisaragi menjelaskan bahwa perangkap tersebut membawanya ke dalam Dungeon peringkat mitik, sebuah tempat yang sangat berbahaya. Namun, di dalam Dungeon itu, ia bertemu dengan seseorang misterius yang memberinya kekuatan, sehingga memungkinkan dirinya untuk keluar dari sana hidup-hidup. Mendengar penjelasan tersebut, Rin semakin terkejut. Ia sadar bahwa Dungeon mitik adalah yang paling tinggi tingkatannya, dan bahkan hingga saat itu belum ada seorang pun yang berhasil menaklukkannya. Ia juga penasaran tentang jenis kekuatan apa yang didapatkan oleh Kisaragi. Dengan senyum kecil, Kisaragi menanggapi bahwa reaksi seperti itu sudah ia perkirakan sebelumnya, bahkan ia merasa senang melihat keterkejutan itu. Tanpa membuang waktu, ia mulai memperlihatkan kartu as yang sebenarnya. Mendengarkan semua itu, Rin memandang kartu yang ada di tangannya, tampak kebingungan. Di sana, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Bagaimana mungkin kemampuan Kisaragi kini berubah menjadi imitasi? Ia belum pernah mendengar ada kekuatan yang bisa mengalami perubahan seperti itu. Saat ia masih terheran-heran, Loki pun berbicara, menjelaskan dengan tenang bahwa kekuatan itu adalah pemberian darinya. Loki, yang memperkenalkan dirinya dengan santai sebagai dewi dan penguasa dari domain mitik Rang Dungeon, mengaku senang bisa bertemu dengan Rin. Meskipun Loki adalah dewi, ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah musuh mereka. Mendengar hal itu, Rin semakin terkejut dan bertanya-tanya apa sebenarnya sosok Loki itu. Menanggapi rasa penasaran itu, Loki menjelaskan bahwa mitik Rang Dungeon merupakan wilayah yang dikendalikan para dewa, dan ia sendiri adalah penguasa dari sana, bergelar Trickstar. Sambil bercanda, ia menunjukkan ekspresi wajah dan pose yang aneh, membuat Kisaragi dan Rin tak bisa menyembunyikan keheranan mereka. Loki kemudian melanjutkan ceritanya, mengungkapkan bahwa karena kondisi di dalam Dungeon sudah sangat buruk, ia memutuskan untuk keluar ke dunia luar dan memberikan kekuatan kepada Kisaragi. Mendengar semua itu, Kisaragi menyimpulkan bahwa inilah alasan kenapa kekuatannya mengalami evolusi. Rin,
yang kini mulai mengerti, menyadari bahwa sumber kekuatan sejati Kisaragi bukan hanya berasal dari kekuatan luar biasa itu, melainkan dari kekuatan tekadnya sendiri. Setelah mengalami pengkhianatan oleh Todo, ia tetap mempertahankan keinginannya untuk bertarung, dan hal itu sungguh mengagumkan. Saat ditanya apa yang mendorongnya tetap maju, Kisaragi menjelaskan bahwa semua perjuangannya adalah untuk menyelamatkan adik perempuannya, Mayu, dari kutukan. Mendengar alasannya, Rin merasa tersentuh dan bertanya lebih jauh tentang kutukan itu. Loki menjelaskan bahwa adik Kisaragi telah dikutuk oleh dewa lain yang, jika harus jujur, memiliki kepribadian yang sangat buruk. Karena itu, Kisaragi bertekad untuk terus berjuang sampai ia bisa menemukan dan menyelamatkan adiknya. Setelah memahami latar belakang itu, Rin dalam hati mulai mempercayai Kisaragi, yakin bahwa kekuatan tekadnya yang didorong oleh rasa cinta terhadap keluarganya adalah sesuatu yang layak dihormati. Saat itu, Rin dengan tegas mengatakan bahwa ia akan membantu dalam misi memburu dan mengalahkan dewa tersebut. Mendengar itu, Kisaragi sempat terkejut, namun Rin melanjutkan ceritanya, mengungkapkan bahwa sejak kecil ia pernah berjanji pada kakeknya untuk suatu hari berhasil menaklukkan Dungeon peringkat mitos, sebuah impian yang hingga kini belum tercapai. Ia juga mengingatkan bahwa mereka kini telah memulai sebuah guild, yang hanya beranggotakan mereka berdua. Dengan semangat, Rin mengajak Kisaragi untuk bersama-sama mencari dan mengalahkan sang dewa. Mendengar kata-katanya, hati Kisaragi menjadi sedikit tenang, dan dengan senyum kecil, ia menyampaikan rasa terima kasihnya Rin, dengan gaya bercanda, mengatakan bahwa itu berlebihan dan lebih baik ia cukup memanggilnya Rin saja, atau sebaliknya ia akan memanggil Kisaragi dengan nama aneh. Mereka pun berjabat tangan penuh semangat, menandai kesepakatan kecil mereka, dan Kisaragi dengan mantap berkata bahwa mulai sekarang ia akan memanggilnya Rin. Sebagai balasan, Rin berjanji akan menjaga Kisaragi, yang disambut dengan janji serupa dari Kisaragi bahwa ia juga akan melindungi Rin. Tak lama setelah itu, Kisaragi membawa Rin ke rumahnya. Di sana, adik perempuannya, Mayu, begitu terkejut saat melihat kedatangan mereka. Melihat sosok Rin, Mayu tampak sangat terguncang dan bertanya-tanya siapa gerangan gadis cantik ini. Dengan sopan, Rin memperkenalkan diri sebagai Rin, anggota baru dalam guild kecil mereka, dan berharap bisa berhubungan baik dengan Mayu. Mayu tampak benar-benar syok, dan Kisaragi, yang merasa suasana menjadi aneh, melambaikan tangan di depan wajah adiknya sambil bertanya apakah ia merasa tidak enak badan. Namun, reaksi Mayu justru semakin heboh. Ia berteriak bahwa kakaknya membawa pulang seorang gadis yang luar biasa cantik, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi, membuatnya panik karena merasa belum siap menghadapi situasi seperti ini. Melihat adiknya begitu panik, Kisaragi pun mencoba menenangkannya, menjelaskan bahwa Rin bukanlah pacarnya. Namun, Mayu, yang masih terguncang, menyatakan bahwa ia harus segera memberitahukan ini pada ayah dan ibu mereka. Tepat ketika ia hendak beranjak, ia tiba-tiba terbatuk keras, membuat Kisaragi segera menghampirinya dengan cemas. Saat itu terlihat darah mengalir dari mulut Mayu, membuat Rin menatapnya dengan khawatir sambil berpikir bahwa inilah kutukan mengerikan yang menimpa gadis itu. Sementara itu, Mayu perlahan bangkit dan, dengan senyum lemah, menunjukkan kalau dirinya merasa sedikit terlalu bersemangat. Kisaragi segera menegurnya, menyuruhnya untuk tidak banyak bicara dan mengajaknya kembali ke tempat tidur karena tubuhnya butuh istirahat. Namun Mayu dengan keras kepala mengaku bahwa dirinya baik-baik saja dan yakin akan segera pulih. Bahkan ia masih memikirkan tugasnya untuk menyiapkan makan malam. Melihat situasi itu, Rin menyela dengan lembut dan meminta Kisaragi-kun untuk membawa Mayu ke tempat tidur, menawarkan diri untuk mengurus makan malam-malam ini. Mendengar itu, Kisaragi sempat ingin protes, tetapi Rin langsung meyakinkannya bahwa ia akan membuat makanan yang sangat lezat, dan percaya bahwa itu akan mempercepat pemulihan Mayu. Ia bahkan menambahkan bahwa sebelumnya ia sudah berjanji untuk membantu mereka, dan menggoda Kisaragi dengan bertanya apakah ia benar-benar menolak makanan buatannya. Mendengar godaan itu, Kisaragi menjadi sedikit gugup dan buru-buru menyatakan bahwa ia sangat ingin mencoba masakan Rin. Melihat reaksi itu, Mayu tak bisa menahan tawanya dan menggoda bahwa sepertinya Kisaragi adalah tipe orang yang tidak pernah bisa berkata, tidak, dengan tegas. Suasana pun mencair, membuat semua orang di ruangan itu ikut tertawa. Dalam hatinya, Kisaragi bertekad bahwa apapun yang terjadi, ia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Beberapa hari kemudian, suasana beralih ke akademi. Di sana, Kisaragi memperhatikan ketidakhadiran Todo yang kembali tidak masuk sekolah. Dalam hati ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, karena sebelumnya Todo tidak pernah absen selama ini. Saat sedang tenggelam dalam pikirannya, Rin datang menghampirinya, membawa sebuah bekal makan siang yang ia buat sendiri dan mengajaknya makan bersama. Pemandangan Rin berbagi makan siang dengan Kisaragi membuat semua siswa di sekitar mereka tampak terkejut. Menyadari tatapan para siswa,
Kisaragi berterima kasih dengan sopan kepada Rin. Namun dalam hati ia berpikir bahwa mungkin mereka sebaiknya menjaga jarak sedikit saat di sekolah untuk menghindari perhatian berlebih. Di hadapannya, seluruh siswa tampak hanya fokus memperhatikan mereka. Saat itu, seorang senior muncul dan bertanya siapa di antara mereka yang bernama Kisaragi Agi. Tanpa ragu, Kisaragi yang sedang melayang menjawab bahwa dialah orang yang dimaksud, lalu bertanya balik siapa senior itu. Orang tersebut kemudian menyampaikan bahwa Kisaragi harus ikut dengannya tanpa bisa menolak. Setelah itu, Kisaragi dibawa menuju kantor pusat, di mana seorang pria sudah menunggunya di dalam ruangan. Pria itu segera meminta maaf karena telah memanggilnya secara mendadak dan menyebut nama Kisaragi. Melihat pria itu, Kisaragi dalam hati menyadari bahwa orang tersebut adalah Ayah Todo, direktur dari JDMO, yang dulu pernah menyetujui pembentukan guild milik Rin. Dalam suasana yang agak tegang, Ayah Todo mengungkapkan bahwa ia memahami perasaan Kisara, namun meminta agar Kisaragi tetap tenang karena tujuan sebenarnya adalah untuk menanyakan keberadaan Todo. Mendengar hal tersebut, Kisaragi memastikan apakah yang dimaksud adalah Todo, dan Ayah Todo membenarkan sambil mengungkapkan bahwa Todo telah menghilang selama 7 hari. Kabar ini membuat Kisaragi sangat terkejut, dan dalam hatinya ia berpikir bahwa itulah sebabnya Todo tidak terlihat di sekolah akhir-akhir ini. Kisaragi kemudian bertanya apakah ia dicurigai terkait hilangnya Todo. Namun Ayah Todo menjelaskan bahwa memang pernah terdengar bahwa hubungan Todo dan Kisaragi kurang baik, bahkan terjadi pertarungan di mana Kisaragi menang. Namun, seharusnya pertikaian itu sudah berakhir setelah duel tersebut, dan tidak ada keterkaitan lebih lanjut. Mengenai kasus hilangnya Todo, diketahui bahwa terakhir kali ia terlihat adalah saat masuk ke sebuah dungeon. Anehnya, tidak ada catatan resmi tentang kunjungannya ke dungeon tersebut. Karena itulah, Ayah Todo menegaskan bahwa Kisaragi sudah tidak lagi masuk dalam daftar tersangka utama. Meski begitu, Kisaragi masih bertanya-tanya mengapa dirinya tetap dipanggil. Ia berpendapat bahwa jika keberadaan terakhir Todo sudah diketahui, bukankah seharusnya pencarian langsung difokuskan ke tempat tersebut? Ayah Todo pun menjelaskan bahwa mereka memang telah mengerahkan tim pencari, namun masalahnya lebih kompleks dari yang dibayangkan. Terakhir, Todo terlihat memasuki sebuah dungeon peringkat menengah bernama The Infernal, tempat yang penuh bahaya. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba Rin muncul dan menegaskan kebenaran informasi tersebut, membuat Kisaragi menoleh dan menyadari bahwa Rin kini juga sudah hadir di sana. Saat itu Rin bertanya apa yang sedang dilakukan, namun ia juga menambahkan bahwa nama tersebut tidak tercatat di dalam arsip. Di waktu yang sama, Ayah Todo menyampaikan bahwa ia ingin mereka memperhatikan seseorang, lalu memerintahkan manajernya untuk memutar sebuah video. Mendengar perintah itu, sang manajer langsung menayangkan sebuah rekaman dan menjelaskan bahwa itu adalah video log yang direkam kemarin. Dalam tayangan itu, Loki pun ikut memperhatikan dengan seksama. Ayah Todo mengatakan bahwa selain rekaman tersebut, mereka juga memiliki laporan saksi mata, meskipun anehnya, tidak ada catatan pemindaian kartu identitas dari orang itu. Mendengar hal tersebut, Kisaragi bertanya-tanya dalam hati bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi. Ayah Todo menegaskan bahwa kejadian itu nyata dan masih terus berlangsung. Ia juga menjelaskan, supaya tidak ada kebingungan, bahwa Todo sebenarnya sudah dinyatakan hilang sejak 7 hari lalu, namun tetap saja terlihat muncul di berbagai lokasi aneh. Hal ini membuat Ayah Todo semakin cemas. Tak lama kemudian, Rin bertanya apakah mereka sudah mengirimkan tim riset untuk mencari Todo, dan mendengar itu, manajer tersebut mengangguk sambil melaporkan hasilnya. Ayah Todo kemudian menjelaskan bahwa tim pencarian pertama telah musnah seluruhnya, membuat semua orang yang hadir terkejut. Ia melanjutkan bahwa saat ini tim kedua masih melakukan pencarian, dan menyebutkan bahwa orang terakhir yang berinteraksi dengan Todo adalah Kisaragi. Ia pun bertanya apakah saat itu Kisaragi merasakan ada sesuatu yang aneh. Kisaragi dengan berat hati menjawab bahwa ia sama sekali tidak merasakan keanehan apapun. Saat itu, Loki menyela, menyatakan bahwa masalah ini jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Kisaragi penasaran dan bertanya apakah Loki tahu sesuatu. Dengan serius, Loki mengaku bahwa dalam rekaman itu, ia bisa merasakan keberadaan seseorang. Ketika ditanya lebih lanjut, Loki mengatakan bahwa itu adalah kehadiran seorang dewa, sosok yang sama yang pernah mengutuk adik Kisaragi. Mendengar penjelasan tersebut, Kisaragi terlihat sangat terkejut dan berdiri dengan panik. Melihat kondisinya, Rin segera bertanya apakah Kisaragi baik-baik saja, sementara yang lain memperhatikan dengan wajah cemas. Loki kemudian menambahkan bahwa meski hanya sebentar, yang ia rasakan itu adalah sesuatu yang salah. Sebuah kehadiran lain dari dewa yang berbeda dengan dirinya, meski ia sendiri belum sepenuhnya yakin. Mendengar pertanyaan itu, Kisaragi tampak lebih tenang dan menyatakan bahwa ia telah memahami semuanya. Dengan mantap, ia kemudian memohon kepada Ayah Todo agar diizinkan bergabung dalam tim pencarian. Namun,
permintaan itu langsung menuai penolakan. Sang manajer menyela dengan nada tegas, menegaskan bahwa seluruh tim pencari sebelumnya telah lenyap, padahal seluruh anggota mereka adalah individu berlevel 30 ke atas. Ayah Todo menambahkan bahwa jika seorang pemula seperti Kisaragi nekat bergabung, maka nasibnya akan segera berakhir di dalam tanah, dan ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Melihat situasi tersebut, Kisaragi pun mulai menunjukkan rasa kesal, tetapi saat itu juga Rin angkat suara. Ia menyatakan bahwa jika dirinya ikut bersama Kisaragi, maka tidak akan ada keberatan lagi. Namun, pernyataan itu kembali ditolak oleh Ayah Todo, yang menegaskan bahwa meskipun Rin dulunya adalah anggota Blood Shine, tetap saja mengirim hanya mereka berdua akan sangat berbahaya. Tidak menyerah, Rin menambahkan bahwa mereka pernah menghadapi Archdemon di dalam Dungeon berperingkat intermediate di Away of the Dead, dan yang mengalahkannya bukan orang lain selain Kisaragi-kun. Mendengar pengakuan itu, suasana mendadak berubah menjadi keheningan penuh keterkejutan. Ayah Todo hampir tak mempercayai pendengaran sendiri, mempertanyakan bagaimana mungkin seorang murid mampu mengalahkan bos tingkat lanjut. Sang manajer bahkan menegaskan ketidakpercayanya, bertanya-tanya bagaimana mungkin Archdemon bisa muncul dalam Dungeon level menengah. Di tengah keraguan itu, seorang wanita lain datang membawa sebuah batu sihir yang menjadi bukti kuat. Batu tersebut dikonfirmasi benar-benar berasal dari seorang Archdemon. Melihat bukti itu, Ayah Todo tak bisa menyembunyikan keterkejutannya, mempertanyakan dengan keras bagaimana mungkin seorang siswa biasa melakukan hal sebesar itu. Sang manajer pun ikut menggugat, mempertanyakan apakah Ayah Todo sudah kehilangan akal sehatnya. Ayah Todo membalas dengan getir bahwa ia memang tak memiliki banyak tangan handal dalam pekerjaannya, dan bahkan jika yang ada hanyalah para siswa ini, ia tetap harus bergantung pada mereka. Dengan rasa putus asa, ia kemudian membungkuk dalam-dalam di hadapan Kisaragi-kun dan Rin, meminta dengan sepenuh hati agar mereka mau menyelamat. Mendengar permohonan itu, kedua pemuda itu mengangguk dengan tegas, menerima permintaan tersebut tanpa ragu. Kisra melangkah maju dengan penuh tekad, menyatakan bahwa mereka harus segera menuju ke Dungeon tanpa membuang waktu. Rin langsung setuju, dan keduanya bergegas menuju gerbang Dungeon. Sementara itu, dari arah lain, Rin tampak berlari mendekat, wajahnya dipenuhi kebingungan, memohon agar Kisaragi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Menanggapi hal itu, Kisaragi dengan serius mengungkapkan bahwa Loki telah memberitahunya bahwa dewa yang mereka kejar mungkin adalah pihak yang telah mengutuk Mayu, meskipun ia sendiri belum sepenuhnya yakin. Mendengar itu, Rin terkejut dan bertanya kembali untuk memastikan, dan Kisaragi mengakui bahwa ia tidak bisa memberikan kepastian mutlak, namun kemungkinan itu ada. Dengan nada berat, Kisaragi menambahkan bahwa tim pencari kedua kemungkinan besar telah tewas, yang membuat Rin hanya bisa berharap itu tidak benar. Kisaragi mengangguk setuju dan mengajak untuk segera masuk sebelum waktu semakin berlarut. Tanpa membuang waktu lagi, mereka berdua melangkah masuk ke dalam Dungeon, di mana pemandangan mengerikan menyambut mereka. Anggota tim pencari tergeletak dalam keadaan terluka parah, beberapa bahkan sudah kehilangan nyawa. Di antara mereka, seorang pria terdengar menggerutu kesal, mempertanyakan bagaimana misi pencarian dan penyelamatan bisa berubah menjadi kekacauan seperti ini. Tak jauh dari sana, sosok berpakaian serba hitam muncul. Meski Kisaragi tidak tahu apa sebutan resmi untuk pakaian itu, ia memilih menyebutnya jubah hitam. Sosok tersebut kemudian menyerang menggunakan kombinasi gerakan tari dan hembusan angin, memperlihatkan skill Gale Blade-nya. Namun, serangan itu dengan mudah dinegasikan oleh musuh yang mengendalikan api, yang sambil mengejek bertanya apakah itu kemampuan terbaik yang bisa ia tunjukkan. Dengan cepat, si pengguna api mengerahkan serangan nyala merah dari sekelilingnya dan mengaum, memerintahkan lawannya untuk enyah dari jalannya, sebelum akhirnya meledakkan area sekitar dengan kekuatan besar. Saat situasi semakin kacau, seorang wanita muncul di belakang pria tersebut, tertawa kecil sambil memuji betapa baiknya nyala api mereka, dan mengajak untuk meluapkan kebencian menjijikkan yang tersembunyi di dalam diri mereka. Di sisi lain, begitu Loki masuk ke dalam Dungeon bersama yang lainnya, ia langsung menjerit kaget, mengeluh bahwa tempat itu terasa sangat panas, seolah-olah seluruh area dipenuhi hawa membakar yang menyesakkan. Saat mereka melangkah maju, Rin menjelaskan bahwa The Infernal adalah Dungeon peringkat menengah yang hampir mencapai level advance, di mana lonjakan kekuatan monster terasa sangat signifikan. Melihat situasi ini, Kisaragi dalam hati menyadari bahwa pertarungan di depan akan semakin panas. Menyadari hal itu, Loki tampak semakin cemas, membuat Kisaragi sedikit heran karena sebelumnya ia berpikir Dewi itu tidak akan mudah terpengaruh oleh suhu panas, apalagi jika hanya dalam manifestasi parsial. Mereka terus bergerak ke dalam Dungeon dengan kewaspadaan tinggi. Rin memperingatkan dengan lembut kepada Kisaragi-kun bahwa mereka perlu melanjutkan perjalanan dengan penuh kehati-hatian, dan tetap dalam kondisi siaga penuh. Mendengar itu, Kisaragi mengangguk, setuju bahwa terburu-buru hanya akan membawa lebih banyak masalah di depan.
Rin kembali menegaskan bahwa Dungeon ini jauh lebih berbahaya daripada Away of the Dead, dan memperingatkan bahwa kehilangan kendali di sini berarti kematian bisa datang secepat kedipan mata. Tidak lama setelah itu, seekor Lizardman dengan level 33 muncul di hadapan mereka, siap bertarung. Rin dengan sigap memberi dukungan kepada Kisaragi, meminta agar tetap berani namun berhati-hati, dan ia berjanji akan memberikan perlindungan dari belakang. Kisaragi membalas dalam hati rasa terima kasih kepada Ren, lalu memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya sejak awal. Dengan kecepatan tinggi, Kisaragi menyerang musuh, namun Lizardman tersebut ternyata memiliki senjata aneh yang bisa menangkis serangan senjata biasa, membuat Kisaragi mengalami kesulitan. Menyadari situasi tidak menguntungkan, ia memberi sinyal pada Rin, yang langsung datang dengan kecepatan luar biasa dan memberikan serangan tajam kepada musuh itu. Melihat kesempatan terbuka, Kisaragi segera mengaktifkan skill Flame Master, menghasilkan ledakan besar yang membakar Lizardman hingga tak tersisa. Setelah pertempuran usai, ia mengambil kristal sihir yang tertinggal, lalu mengatakan kepada Rin bahwa ia kini paham mengapa Dungeon ini begitu dekat untuk naik ke tingkat advance. Namun, mereka tidak sempat berlama-lama, karena segera setelahnya, lebih banyak monster bermunculan, termasuk seekor Red Panther berlevel 33. Melihat situasi semakin genting, Rin mengingatkan semua orang bahwa tak ada waktu untuk bersantai, mereka harus terus bergerak maju. Bersama-sama, Kisaragi dan Rin melangkah maju, diikuti oleh si anak anjing yang setia. Dalam perjalanan, Kisaragi mengaktifkan kekuatan otoritasnya dan menggunakan kemampuan Don't Move, membuat seluruh monster yang menghalangi langkah mereka membeku di tempat. Melihat kesempatan emas ini, Rin dengan mudah menebas para monster dengan pedangnya. Kisaragi pun mengaktifkan Thundering Blade-nya dan dengan satu serangan kuat, ia berhasil menghabisi seekor kadal raksasa. Tanpa membuang waktu, mereka terus bergerak maju, penuh kewaspadaan. Perjalanan membawa mereka ke ruangan mini-boss di Infernal Mall, di mana mereka mendapati sekumpulan naga berlevel 40 menunggu. Pemandangan itu membuat Rin bergumam dalam hati bahwa yang mereka hadapi adalah kawanan mini-boss wife yang terkenal sangat tangguh dan sulit dikalahkan. Yang membuat situasi semakin rumit adalah fakta bahwa makhluk-makhluk ini mampu terbang bebas di udara. Menyadari tantangan itu, Kisaragi segera meluncurkan serangan Thunderbolt Strike. Namun petir itu tampaknya tidak memberi dampak apapun pada para wife, membuatnya terkejut. Dari kejauhan, Luz berpendapat bahwa meskipun jumlah mereka sedikit, wife tetaplah makhluk langit yang kokoh, dan sekadar satu sambaran petir tidak cukup untuk menjatuhkan mereka. Tidak lama kemudian, kawanan naga tersebut menyerang secara agresif. Dalam situasi genting itu, Rin memperhatikan bahwa para wife bahkan menunjukkan perilaku taktis layaknya makhluk cerdas, bukan sekadar monster biasa. Melihat pola serangan mereka, Kisaragi segera menyusun rencana. Ia memutuskan untuk menarik para wife lebih dekat ke tanah agar pertarungan menjadi lebih menguntungkan. Menggunakan otoritasnya sekali lagi, ia memaksa para naga itu terjatuh ke daratan, membuka peluang emas bagi timnya. Begitu para wife jatuh ke tanah, Rin, anjing kecil itu, dan yang lain langsung melancarkan serangan serentak. Kisaragi berhasil mengalahkan satu wife, tetapi tanpa diduga, seekor naga lain datang menyerangnya dari atas. Dengan sigap, Kisaragi berusaha bertahan meski keadaannya cukup sulit. Melihat situasi semakin berat, Rin merasa bahwa pertarungan ini seolah tidak ada akhirnya, dan ia sadar bahwa bertahan dalam kondisi seperti ini hanya akan memperburuk keadaan. Kisaragi, tanpa menyerah, terus membabat monster yang datang menyerbu, hingga akhirnya, saat gelombang serangan semakin deras, ia mengeluarkan jurus andalannya, Firestorm, untuk membalikkan keadaan. Serangan itu meledak dahsyat, namun Loki memperingatkan bahwa serangan berbasis api seperti itu tidak akan banyak berpengaruh terhadap musuh yang memiliki ketahanan terhadap api. Kisaragi menanggapi dengan yakin, menyatakan bahwa jika ini hanyalah api biasa mungkin akan benar, tetapi yang mereka hadapi ini bukan sekadar api. Dengan cepat, ia menggabungkan serangannya menggunakan kemampuan Thunderbolt, menciptakan kejutan besar yang membuat Rin tertegun. Dalam hatinya, Rin membatin bahwa Kisaragi telah menumpuk satu teknik di atas teknik lainnya, mungkin berkat kemampuan copicatnya yang luar biasa, sehingga ia mampu melakukan kombinasi seperti itu. Sementara itu, Kisaragi melancarkan teknik andalannya, Judgment of the Stars, yang dalam sekejap menghabisi para musuh. Melihat kekuatan luar biasa itu, Rin merasa kecil hati dan merenung dalam hati, bertanya-tanya apakah dirinya suatu hari bisa mencapai kekuatan sebesar itu. Ia pun mengakui, dengan getir, bahwa jarak kekuatan antara mereka berdua sangatlah jauh. Tanpa membuang waktu, Kisaragi menyuruh mereka untuk segera bergerak maju. Mereka melanjutkan perjalanan, dan Rin mengamati bahwa mereka hampir tiba di ruang bos. Di tengah perjalanan, Kisaragi bertanya-tanya tentang keberadaan tim pencari yang dikabarkan berada di sekitar situ. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh,
Loki dengan nada serius memperingatkan mereka untuk lebih berhati-hati, karena perasaan buruk mulai menyelimutinya. Begitu mereka menginjakkan kaki di pintu ruang bos, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Tubuh-tubuh anggota tim pencari berserakan, membentuk tumpukan ngeri. Seekor anak anjing yang menyertai mereka tiba-tiba menemukan seseorang yang masih hidup di antara tumpukan mayat itu. Kisaragi dan Rin segera menghampirinya. Rin memeriksa nafas orang itu dan merasa lega saat mendapati ia masih bernapas, meski lemah. Namun, kegelisahan menghinggapi mereka, bertanya-tanya siapa yang tega melakukan semua ini. Saat ditanya oleh Kisaragi siapa pelakunya, pria sekarat itu dengan tangan gemetar menunjuk ke depan. Ia berusaha berbicara, memberitahu bahwa orang yang menyerang mereka masih ada di situ. Dengan cepat, pandangan mereka tertuju pada sosok yang berdiri tidak jauh di hadapan mereka. Kisaragi tertegun seakan tak percaya, menatap wajah orang itu dan berkata dalam hatinya bahwa ini tidak mungkin nyata. Bersama Rin, ia mendekat untuk memastikan. Rin merasa ada sesuatu yang berbeda dari aura pria itu, seolah-olah ia bukan lagi orang yang mereka kenal. Namun, Kisaragi, dengan suara penuh kelegaan, mengatakan bahwa mereka akhirnya menemukannya dan mengajaknya untuk pulang. Ia menambahkan bahwa semua orang telah mencarinya sejak lama, dan sudah waktunya mereka kembali. Ada begitu banyak pertanyaan yang memenuhi benak Kisaragi, tetapi prioritas mereka saat ini adalah keluar dari Dungeon ini. Saat itu, Todo mulai tersenyum, dan tak lama kemudian, sesosok naga raksasa muncul di hadapan mereka, ukurannya jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Melihat pemandangan tersebut, Rin dan Kisaragi sama-sama terkejut luar biasa. Di tengah situasi itu, Todo perlahan mulai menjauh. Melihatnya, Kisaragi segera memanggil, mempertanyakan kemana ia akan pergi dan memperingatkannya bahwa ia tidak bisa bertindak sesuka hati. Namun, Todo tak menggubris sedikit pun dan akhirnya menghilang begitu saja. Tiba-tiba, Loki memperingatkan bahwa sesuatu sedang mendekat ke arah mereka. Dan benar saja, naga itu melancarkan serangan ke arah mereka. Dengan cepat, Kisaragi menghunus pedangnya sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah pertarungan sengit, akhirnya ia berhasil menumbangkan naga tersebut, meski rasa sedih tampak jelas di wajahnya. Tak lama setelah itu, Rin mendekat dan bertanya apakah Kisaragi baik-baik saja. Ia meyakinkannya bahwa dirinya baik-baik saja, kemudian bertanya tentang keadaan tim pencari. Rin menjelaskan bahwa anggota tim masih tidak sadarkan diri, namun semuanya selamat. Masalah yang lebih besar adalah kenyataan bahwa pengkhianat di antara mereka ternyata adalah Todokun sendiri. Mendengar hal itu, dalam hati Kisaragi mengakui bahwa ia sama sekali tak meragukan kebenarannya. Yang mereka hadapi memang benar Todo. Namun, pertanyaan baru muncul. Kemana perginya dia sekarang? Loki kemudian memberitahu bahwa tubuh asli Todo sebenarnya sejak awal berada di ruang bos. Yang mereka lihat tadi hanyalah sebuah bayangan ilusi, dan tubuh aslinya tidak pernah meninggalkan tempat itu. Untungnya, menurut Loki, Todo masih hidup. Informasi itu membuat kepala Kisaragi terasa berdenyut karena kebingungan. Ia benar-benar merasa tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Melihat kebimbangannya, Rin bertanya apa yang membuatnya begitu cemas. Kisaragi pun menjelaskan bahwa menurut Loki, Todo saat ini ada di ruang bos, dan kini mereka harus memutuskan langkah berikutnya. Rin, yang mendengarkan percakapan itu, merenung dalam hati bahwa meski level Todo lebih rendah daripada anggota tim pencari lainnya, dia mampu mengalahkan mereka semua sekaligus melawan bos dalam waktu yang sama, sebuah tindakan yang sangat berbahaya. Dengan tekad baru, Kisaragi akhirnya mengambil keputusan. Ia akan menuju ke ruang bos untuk menghadapi segalanya secara langsung. Sebelum berangkat, ia meminta Rin untuk kembali dan segera memanggil bala bantuan. Rin terus melangkah maju sambil memperingatkan Kisaragi bahwa langkah mereka ini sangat berbahaya. Tidak peduli bagaimanapun dia melihat situasinya, bahaya ini bisa mengancam nyawa mereka. Mendengar itu, Kisaragi dengan tenang menjelaskan bahwa meskipun tindakannya ini tampak sembrono, ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada di hadapannya. Saat mendengar penegasan itu, Rin seketika teringat pada nasihat kakaknya, yang pernah mengatakan bahwa ia harus memahami keputusan orang lain. Dengan tekad yang bulat, Rin pun memutuskan untuk ikut bergabung, menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Kisaragi menghadapi area berbahaya sendirian. Saat mereka berbicara tentang perlunya memanggil anggota tim pencari dan backup, tiba-tiba seorang pria muncul dan menawarkan diri untuk mengurus panggilan backup. Ia meminta mereka untuk hanya fokus pada musuh di depan mata. Setelah itu, Rin menyerahkan sebuah kubus khusus kepada pria tersebut, benda yang dapat digunakan untuk keluar dari area tersebut. Dengan ekspresi serius, ia meminta pria itu menggunakannya tanpa ragu. Pria itu, setelah memastikan kesungguhan mereka, dengan rasa hormat membungkuk dan meminta maaf atas ketidakmampuannya, lalu segera meninggalkan tempat itu. Melihat kejadian itu,
Kisaragi bertanya pada Rin apakah benar-benar perlu berbohong soal senjata tambahan yang mereka miliki. Rin menjelaskan bahwa jika ia tidak mengatakannya, pria itu mungkin tidak akan menerima bantuan tersebut dan tetap bertahan, yang justru membahayakan. Karena kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, mereka sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Dengan penuh keyakinan, Kisaragi membuka gerbang menuju ruang bos. Di sana, mereka disambut oleh sosok monster besar bernama Salamander dengan level 45. Di hadapan mereka juga berdiri Todo, yang tampak jauh berbeda dari sebelumnya. Kisaragi meminta Todo untuk menurunkan tudungnya, dan saat ia melakukannya, pandangan tajam penuh kebencian terpancar dari matanya. Melihat perubahan drastis itu, Kisaragi bergumam dalam hati bahwa sosok ini benar-benar sudah berbeda. Loki mengingatkan mereka untuk tidak lengah, karena pertarungan ini tidak akan mudah. Kisaragi mengangguk, menegaskan bahwa ia tidak akan mundur walau keadaannya memburuk. Rin bertanya tentang strategi mereka menghadapi situasi ini, dan Kisaragi segera membagi tugas. Dirinya akan menghadapi bos utama, sementara Rin dan Laven harus menahan Todo. Mendengar itu, Rin mengiyakan dengan semangat, bertekad untuk mengalahkan lawan mereka secepat mungkin. Saat itu, Rin menyatakan bahwa ia akan segera datang untuk membantu, namun Kisaragi memperingatkan agar ia tidak menurunkan kewaspadaannya, karena Todo yang mereka hadapi sekarang bukanlah orang yang mereka kenal dulu. Rin hanya bisa mengangguk, mengakui bahwa pria di depan mereka kini benar-benar menjadi sumber masalah besar. Tak lama kemudian, Salamander di sisi Todo meningkatkan kekuatannya dan meluncurkan serangan hebat ke arah mereka. Melihat hal itu, Kisaragi pun maju dengan sigap, menghantamkan pedangnya dengan kekuatan penuh. Di sisi lain, Rin mencoba berbicara dengan Todo, menanyakan apakah ada kemungkinan baginya untuk menyerah dan kembali bersama mereka secara damai. Namun, melihat Todo mulai mempersiapkan serangan, Rin menyimpulkan bahwa jawabannya adalah penolakan. Ia pun menegaskan bahwa ia tidak akan mundur, bahkan berjanji akan menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Sejurus kemudian, Todo meluncurkan serangannya, tetapi Rin dengan cepat membalasnya dengan serangan balasan. Di saat bersamaan, Lu Fen melancarkan serangan kejutan ke arah Todo, memberikan luka kecil, sementara Rin memperparah serangan itu dengan dorongan keras. Namun, pertempuran belum selesai. Todo menampilkan senyuman jahat, dan dari tubuhnya mulai memancar energi yang luar biasa kuat, memaksa Rin dan Lu Fen mundur akibat tekanan dahsyat tersebut. Tak berhenti di situ, Todo melemparkan rentetan bola api merah ke arah mereka, menyebabkan ledakan besar yang mengguncang seluruh area. Di tengah kekacauan itu, Kisaragi muncul, dan Rin bertanya padanya apakah ia sudah berhasil mengalahkan bos tersebut. Kisaragi meminta maaf karena ia belum mampu mengalahkannya, dan menunjukkan bahwa bos itu masih berdiri di depan mereka. Melihat itu, Loki mengakui bahwa firasatnya memang benar. Ia memperingatkan Kisaragi untuk tetap waspada karena kekuatan musuh ini benar-benar mengerikan, sama seperti kekuatan yang pernah mengutuk Mayu. Kisaragi hanya membalas dengan ekspresi diam penuh tekad.